Selamat pagi semuanya. Kami mahasiswa STK Sin Carolus semester 7. Pada saat ini ingin memaparkan terkait kasus bencana yaitu gempa bumi dan penyakit yang muncul pada hari kedua. Modifikasi yang dilakukan agar surveillance mendukung kebutuhan informasi serta sistem yang digunakan. Kami juga akan menampilkan form yang digunakan dalam kasus hari kedua ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama teman dari anggota kelompok 2 ini, yaitu yang pertama ada saya, Yohana Putri. Saya Carolina Monica. Saya Dewi Rati. Saya Dita Dwi. Saya Elizabeth Yasmis. Saya Jerika Olga. Saya Maria Dolorosa. Saya Maria Joanita. Saya Mega Krismonika. Saya Rani Arta. Saya Regina Deborah Putri. Saya Risnawati. Saya Ria Agustina. Oke, baik. Jadi pada kasus kedua ini, saya bacakan, gempa bumi di Bengkulu terjadi pada pukul 5:53 dengan besaran skala 5,9 skala Richter. Epicenter dengan pusat gempa berada 33 km di bawahnya, dekat dengan pemukiman penduduk. Bangunan pemukiman banyak mengalami kerusakan ringan sampai berat. Terjadi cedera fisik dan luka pada ratusan ribu penduduk dan akses jalan terbatas karena jalan utama terputus. Fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar epicenter mengalami kerusakan. Listrik, air, telekomunikasi, dan transportasi sangat terganggu. Korban dibawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Pelayanan kesehatan yang utuh maupun dalam bentuk makeshift atau darurat segera dibanjiri penderita. Prosedur pertolongan dilakukan amat terbatas dengan jumlah tenaga medis dan peralatan yang terbatas. Sebagai reaksi atas goncangan dan rontokan bagian bangunan, perawat dan korban pindah dari ruang perawatan ke ruang terbuka di sekitar rumah sakit. Korban bencana yang membanjir ke rumah sakit beserta keluarga, para relawan dan petugas kesehatan yang bekerja dengan segera kian memenuhi ruangan, halaman dan selasar di lantai bawah rumah sakit. Gerak dan kegiatan tindakan pertolongan di rumah sakit jadi nampak kacau karena dilakukan secara tidak steril. Pada hari kedua, kondisi darurat medik masih berlangsung. Penanganan penderita korban langsung dari dampak bencana masih menjadi prioritas dengan jumlah korban yang banyak. Pertolongan kedaruratan mulai membanjiri dari berbagai sumber. Ada masyarakat, badan perbantuan, dan unsur-unsur pemerintah. Bantuan meliputi hal yang dasar sekali, seperti pertolongan pertama akibat bencana dan pemenuhan kebutuhan fisik, biologis seperti makanan siap santap, minuman, dan pelindung tubuh seperti tenda, selimut, dan matras. Di berbagai tempat shelter temporer mulai banyak didirikan, akan tetapi berbagai fasilitas pendukung untuk aktivitas sehari-hari seperti MCK, air bersih, dan dapur umum masih banyak yang belum tersedia. Kondisi-kondisi dari penyakit biasanya mengalami penurunan untuk dikeluhkan di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Sejak sore hari, pada hari pertama, retriase telah dilakukan. Pemantauan kondisi penderita yang dirawat seadanya dilakukan. Pada hari kedua, kita akan bahas penyakit yang muncul. Penyakit yang muncul pada hari kedua, yang pertama kita bahas dulu. Bencana memiliki 3 fase. Yang pertama, fase sesaat setelah bencana, atau yang biasa disebut dengan fase akut bencana. Fase ini berlangsung 1 sampai dengan 4 hari. Yang kedua, ada fase pasca bencana, yang berlangsung 4 hari sampai dengan 1 bulan. Dan yang ketiga ada fase pemulihan, yaitu yang berlangsung lebih dari 1 bulan.
Bencana akan membawa rentetan penyakit. Di tengah kondisi seadanya serta serba darurat, maka penyakit akan mudah datang dan menular. Selain itu, bencana menimbulkan masalah kesehatan, antara lain seperti lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban meninggal dunia, korban luka, masalah gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular, bahkan gangguan kejiwaan atau stres. Penyakit yang biasa muncul pada hari kedua, yang pertama ada luka-luka, seperti luka karena benturan, cedera, patah tulang tertimpa benda atau bangunan, bahkan kelumpuhan akibat tertimpa reruntuhan. Yang kedua ada penyakit yang merupakan penyakit menular. Penyakit ini biasa ditimbulkan karena banyaknya pengungsi yang tinggal di dalam suatu tenda. Penyakit menular antara lain seperti batuk, diare atau gastroenteritis akut, demam, influenza, bahkan ISPA. Dan yang ketiga ada penyakit yang merupakan penyakit tidak menular. Namun sebelumnya korban memiliki riwayat seperti memiliki riwayat hipertensi, hipotensi, bahkan mengalami nyeri otot dan tipes. Selanjutnya ada modifikasi yang dilakukan agar surveillance mendukung kebutuhan informasi. Yang pertama ialah dengan membangun pos kesehatan. Sarana kesehatan sementara untuk masyarakat di lokasi pengungsian. Bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat di pengungsian dan terselenggaranya pemantauan dan pencegahan penyakit menular di lokasi pengungsian. Selanjutnya ialah dengan mewawancarai korban. Korban yang bersedia dimintai keterangan guna untuk melengkapi data dan memudahkan proses pencarian korban yang hilang. Selanjutnya ialah memfasilitasi walkie-talkie sebagai alat komunikasi, karena kondisi jaringan di lokasi bencana tidak memungkinkan untuk menggunakan handphone. Lalu selanjutnya ada sistem yang akan digunakan. Yang pertama itu ada Disaster Risk Management Informasi System atau Sistem Informasi Manajemen Risiko Bencana. Sistem ini merupakan aplikasi untuk mengelola data dan menampilkan informasi terkait risiko bencana melalui sarana internet. Sistem ini menggunakan teknologi web disk untuk membantu menyebarluaskan informasi terkait kebencanaan dan dapat mengakses informasi untuk membuat respon lebih cepat apabila terdapat penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa atau yang disingkat KLB. Sistem ini merupakan sistem informasi tentang peta risiko bencana yang berbasis internet, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama tersedia akses internet. Sistem ini juga membantu para tenaga kerja penyelamat korban bencana lebih mudah mengakses informasi ketika terjadi potensi penyakit kejadian luar biasa atau KLB. Slide selanjutnya. Next. Lalu ada dari pemerintah Indonesia secara resmi dan legal membentuk Badan Koordinasi Nasional atau yang disebut Bakornas dengan tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta memberikan standar dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan bencana. Bakornas ini menangani koordinasi upaya bantuan dan penyelamatan darurat, emergency relief dan rescue. Bekerja sama dengan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, Militer, Pemda, serta institusi swasta. Upaya pencegahan dapat dilakukan jauh lebih awal, yaitu mencegah agar kejadian luar biasa tidak terjadi melalui sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa atau disebut SKD-KLB. Nah, di SKD-KLB ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada kajian epidemiologi ancaman KLB untuk mengetahui adanya ancaman KLB. Yang kedua, peringatan kewaspadaan dini KLB pada daerah tertentu yang dibuat untuk jangka pendek periode 3-6 bulan yang akan datang. Dan disampaikan kepada semua unit terkait di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi,
Departemen Kesehatan, sektor terkait, dan anggota masyarakat, yang dapat mendorong peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB di unit pelayanan kesehatan dan program terkait serta peningkatan kewaspadaan masyarakat, perorangan, dan kelompok. Selanjutnya ada peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB meliputi kegiatan surveillance untuk deteksi dini kondisi rentan KLB, peningkatan kegiatan surveillance untuk deteksi dini KLB, penyelidikan epidemiologi adanya dugaan KLB, lalu kesiapsiagaan menghadapi KLB dan mendorong segera dilaksanakan tindakan KLB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah form yang digunakan pada kasus hari kedua ini, yaitu adalah salah satunya form B2. Dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis bencana, yaitu bencana gempa bumi. Dengan deskripsi, gempa bumi terjadi di Kota Bengkulu dengan besaran 5,3 skala Richter epicenter dengan pusat gempa berada 33 km di bawahnya, dekat dengan pemukiman penduduk. Bangunan pemukiman banyak mengalami kerusakan ringan hingga berat. Lokasi bencana, yaitu ada Dusun Cempaka Permai, dengan desa atau kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan letak geografi pada perkotaan. Pada poin selanjutnya ada waktu kejadian bencana. Terjadi pada 15 Oktober 2020 pada pukul 5:53 WIB. Dengan jumlah penduduk yang terancam ada 110.861 jiwa dengan 22.100 kakak. Dengan jumlah korban yang meninggal adalah total ada 3.642 dan yang di dalamnya terdapat balita 480 jiwa. Hilangnya terdapat 5.704 jiwa, luka berat 1.825 jiwa, luka ringan 3.004 jiwa. Pengungsi tercatat ada 90.861 jiwa dengan 18.161 kakak dengan lokasi pengungsian di posko pengungsian. Jumlah kelompok rentan pada pengungsi yang yaitu terdapat bayi dengan jumlah 2.039 jiwa, balita 3.200 jiwa, ibu hamil 5.432 jiwa, ibu menyusui 2.010 jiwa, lansia 4.300 jiwa. Pada jumlah korban yang dirujuk ke puskesmas terdapat 2.000 jiwa, dan pada rumah sakit terdapat 3.745 jiwa. Pada sarana kesehatan yang rusak terdapat sarana kesehatan. Yang pertama adalah rumah sakit dengan kondisi bangunan rusak namun masih dapat berfungsi. Selanjutnya pada puskesmas kondisi bangunan rusak tidak dapat berfungsi. Selanjutnya pada pustu, gudang farmasi dan polindes dengan kondisi bangunan rusak dan sudah tidak berfungsi. Jumlah dan jenis fasilitas kesehatan. Bersih. Dengan sumur gali terdapat 480 buah. Selanjutnya SPT 95 buah, PMA terdapat 13, PAH 9, dan perpipaan 15. Sarana sanitasi dan kesehatan lingkungan. Yang pertama ada jamban keluarga, terdapat 20, MCK 26. Selanjutnya ada fasilitas umum. Akses ke lokasi kejadian bencana itu sulit karena akses jalan terputus. Jalur komunikasi yang masih dapat digunakan pada saat itu adalah walkie-talkie dan toa. Keadaan jaringan listrik di tempat bencana terputus. Kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi. Yang pertama ada jenis fasilitas, jenis tempat penampungan. Kondisinya bangunan darurat. Kapasitas penampungan pengungsi, kondisinya memadai, kapasitas penyediaan air bersih dengan kondisi tidak memadai, sarana MCK kondisinya tidak memadai, tempat pembuangan sampah tidak memadai, sarana SPAL dengan kondisi memadai, dan penerangan pada lokasi bencana dengan kondisi tidak memadai.
Selanjutnya ada kesiapan logistik. Yang pertama, obat-obatan dan bahan habis pakai dengan hasil kurang, alat kesehatan cukup, bahan sanitasi yaitu meliputi kaporit tidak ada, PAC tidak ada, aquatape tidak ada, kantong sampahnya kurang, pulpen lalat tidak ada. Ketersediaan pangan kurang. Sarana pendukung pelayanan kesehatan. Yang pertama ada transportasi operasional pelayanan kesehatannya kurang, alat komunikasi juga kurang, sarana listrik untuk pelayanan kesehatan tidak ada. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan yang pertama, pembangunan posko darurat dan penampungan, dan tim SAR guna pencarian korban bencana. Bantuan yang diperlukan pada hari kedua adalah obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, pakaian, selimut, makanan, alat transportasi, bantuan alat transportasi maksudnya, alat mandi, tenda, dan matras. Nah, rencana tindak lanjut dari kasus ini adalah yang pertama melanjutkan pencarian korban. Yang kedua, membangun MCK darurat di daerah bencana. Membuat dapur darurat dan penyediaan air bersih. Berikut adalah From BA4. From BA4 yaitu rekapitulasi penyakit harian pada hari kedua pasca bencana. Nama poskesnya yaitu Poskes Bengkulu, tanggal mulai kejadiannya 15, kecamatannya Gading Cempaka, bulannya Oktober 2020, kota Bengkulu. Di sini terdapat jenis penyakit yaitu seperti diare, influenza, gatal-gatal, dan demam. Pada diare, kurang dari setahun, terdapat 100 orang yang terkena. 1-5 tahun, 130 orang, dan lebih dari 5 tahun, 105 orang. Totalnya 335 orang. Pada influenza, kurang dari 1 tahun, terdapat 145 orang, 1-5 tahun, 215 orang, dan lebih dari 5 tahun, 217 orang. Totalnya 577. Gatal-gatal, kurang dari setahun, 105 orang, 1-5 tahun, 273 orang, lebih dari 5 tahun, 167 orang. Totalnya 545. Pada demam, kurang dari 1 tahun, 178 orang, 1-5 tahun, 205 orang, lebih dari 5 tahun, 155 orang. Totalnya 538 orang. Sekian hasil pemaparan yang dapat kelompok 2 berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.